Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Untuk video kali ini saya akan coba ya mereaction satu buah video dari channelnya Indra SFN. Ini orang Indonesia yang sering juga membahas mengenai kabar-kabar dari rekan-rekan kita atau negara tetangga kita yaitu Malaysia. Nah, namun dalam hal ini mereka menampilkan satu buah video dari guru gembul yang kita sering lihat videonya. Namun dalam konten ini ada satu hal yang saya merasa tertarik untuk mengomentari daripada channel Indra SFN ini ya, karena memang mereka menampilkan satu wawancara guru gembul dengan salah seorang YouTuber juga yang membahas mengenai pendidikan di Indonesia itu jauh tertinggal, atau dalam arti kata dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu jelek ya. Karena memang kita tertinggal dari negara-negara lain seperti Malaysia. Kemudian kita ini masuk dalam ranking 12 di Asia, dan di ASEAN kita justru malah mendapat ranking yang buruk dari beberapa negara-negara di ASEAN, sehingga guru gembul menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini jelek atau memang sengaja dibikin jelek ya. Oke, untuk tidak berlama-lama coba kita lihat video dari channelnya Indra SFN ini, dan nanti saya akan coba berikan tanggapan dari video yang akan kita lihat berikut ini. Oke, sama-sama kita lihat dulu videonya. Korupsi supaya kita tetap bisa bego. Iya. Wow, ini menarik pembahasannya guys. Tanya Dokter Richard. Dokter Richard ya. Link udah aku taruh di deskripsi. Silakan. Saya mau tanya terakhir deh. Ini Pak Guru deh. Pak Guru, guru beneran kan? Guru bener, Guru apa? Honor. guru honor. Sekarang saya Serius? ngajar. Guru honor? Serius. Saya nolak dari awal jadi PNS tuh. Kenapa sih orang lomba-lomba pengen banyak banget pengen jadi guru honor, padahal guru honor itu kan gajinya ngaco banget. Iya, ngaco banget. Nggak layak lah. Nggak layak kan? Karena yang paling mungkin dicapai. Jadi Jadi Pak Guru ini nggak lulus terus honor, terus kagak lulus. Kagak lulus. Makanya dia main YouTube, orangnya kagak lulus. enggak, saya ditawarin, cuman saya nolak. Itu kan kata Pak Guru. Karena kenyataannya tetap honor ya. Honor. Sebelin banget. Tapi kenapa orang tetap mau? Padahal gajinya tuh rendah banget kan? Iya, itu profesi yang dihormati, tapi paling mungkin bisa ditembus itu ya guru honorer. Kenapa ya? Guru ini kan adalah pahlawan tanda jasa. Ya, tanpa tanda jasa. Tanpa tanda jasa. Kalau di luar negeri itu gajinya paling gede. Iya. Yang terbaik kalau di negara itu fondasinya ada dua, pendidikan dan kesehatan. Iya. Tapi Betul kenapa sekali. kagak selesai ganti presiden berapa periode pun gaji guru masih kecil? Gaji guru kecil itu karena kompetensinya itu tidak ketat. Jadi gini lah Pak, Bapak dokter, bisa nggak Bapak sebagai dokter itu digantikan sama guru? Jadi tiba-tiba guru Nggak dasar, bisa. ya nggak bisa. Tapi Bapak ngajar ke kelas jadi guru itu bisa. Bisa. Nah, artinya apa? Kompetensi jadi guru itu masalah. Kompetensinya yang jadi masalah. Oh. Kalau pilot jadi guru tuh bisa. Guru jadi pilot nggak mungkin diizinkan. Oh. Iya kan? Jadi akhirnya pada dasarnya semua orang akan mengira semua orang tuh bisa jadi guru. Karena dikira semua orang tuh bisa jadi guru, maka itu mudah ditembus oleh siapapun. Iya kan? Ya. Tapi kalau di luar negeri dibayar tinggi tetap. Iya, karena kompetensinya itu jelas. Kita kompetensinya itu nggak jelas. Saya pengen marah-marah sama Menteri Pendidikan di Indonesia. Kita iya, silakan, kompetensinya itu. Tapi saya pernah marah-marah sih di tempat lain. Tapi kompetensi guru itu di Indonesia itu nggak jelas. Di antaranya kompetensinya itu adalah misalkan ya, kompetensi ada profesional, kompetensi pedagogi dan sebagainya. Nah, guru itu sekarang untuk bisa dikatakan guru itu misalkan dia harus bikin administrasi 1 RIM penuh setiap tahun gitu. Download. Nah, bikin kompetensi ngedownload administrasi itu semua orang bisa melakukannya. Kenapa enggak misalkan kompetensi guru itu adalah siapa yang bisa
memberikan inspirasi kepada anak-anak agar anak-anak di masa depan itu menjadi orang-orang yang hebat. Tapi itu subjektif. Nggak ada subjektif karena ada outputnya. Kan seharusnya kita menilai outputnya. Si anak-anak jadi pintar atau enggak gitu kan. Oke. Nah sekarang kalau misalkan anak pintar atau enggak yang disalahin si anaknya. Jadi kalau misalkan guru di sekolah gagal ngajar, yang disalahin anaknya. Anak nggak naik kelas, anak nilainya jelek gitu. Padahal siapa tahu gurunya yang gagal Padahal becus. gurunya yang nggak becus kan. Nah, tapi muridnya yang disalahin. Nah, karena itu kompetensi guru menjadi tidak bisa dinilai. Karena tidak bisa dinilai, siapapun bisa masuk ke situ. Kalau dia baik Betul juga, mengajar guys. juga gaji nggak naik. Kalau dia jelek ngajar juga siswa yang disalahin. Jadi sosok aja. Iya, Soalnya gajinya sama. iya. Iya kayak gitu. Bener juga ya. Atau mungkin ada insentif ya. Kalau misalnya muridnya pintar, insentifnya naik ya, kayak gitu ya. Ya, seharusnya sih kok kompetensi guru itu seharusnya dilihat diantaranya adalah dari hasil yang dicapainya, dari outputnya gitu kan. Iya, Ya, jadi kalau misalkan dokter kan dinilai dari outputnya kan, dokter menjadi sangat dipercaya kalau dia bisa mengubah saya kayak gini jadi Tom Cruise gitu. Itu kan langsung agak gede kan. berat. Agak berat. Ya agak berat sih. Tapi kan pasti dia langsung dikenal, langsung naik gitu kan. Jadi dia dinilai. Boleh ke klinik lain aja nggak apa-apa. Tapi setidaknya saya tingginya sama lah dengan dia. Itu lebih berat. Saya cuman beda hidung aja sama muka. Nanti saya rekomendasiin klinik tetangga aja ya. Biar dia yang dapat beban. Ya misalkan gitulah ya. Tapi jadi Pak Guru, menurut Pak Guru, memang pendidikan Indonesia kalah dengan luar negeri. Ya kalah lah. Cepat banget dijawab. Kalah lah. Kalau saya pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa pendidikan di Indonesia jelek itu bukan jangan-jangan, itu disengaja jelek. Hah? Disengaja jelek. Kalau misalkan kita mau secara logika paling sederhana gitu ya. Kan Indonesia itu negara yang sistem pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia, versi PISA. Tetapi kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Singapura itu 10 besar terbaik di dunia. Oke. Australia 10 besar terbaik di dunia. Oke. New Zealand terbaik di 10 Oh, yang kelilingin kita ya. kelilingin kita. Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Nah, kita dikelilingi itu, kalau misalkan kita mau studi banding lihat ke sana sedikit doang, sebenarnya kita bisa memperbaiki, tapi kan tidak. Terus kenapa? Ya ada kemungkinan nih kalau misalkan kondisinya seperti itu, kita terpaksa berburuk sangka jangan-jangan pendidikan kita jelek itu adalah karena disengaja oleh misalkan kan gini, kalau misalkan negara Jepang itu mau mobilnya laku di Indonesia, maka dia harus membuat orang Indonesia tidak bisa. Biar seperti itu, maka pendidikan dirusak agar orang Indonesia tidak bisa bikin mobil, tidak bisa menyaingi mereka. Anggaplah mungkin skenario konspirasinya seperti itu. Bisa kan Ya, seperti kita itu. bisa tetap korupsi, Supaya kita masyarakatnya harus tetap tetap bisa. bego. Iya. Tapi kalau itu juga ada dalilnya. Tapi gak usah, ini gue udah kepanjangan belum. Terakhir ini. Beda guru sekarang, zaman sekarang dengan guru zaman dulu. Beda usia. Enggak, kalau guru zaman dulu, kalau misalnya dia gebuk siswa, Iya. siswanya ngadu orang tua, siswanya kena marah. Ditambahin. Kalau guru zaman sekarang, gebuk siswa, siswa yang ngadu orang tua, gurunya dilaporin. Kayak gimana menurut pendapat Pak Guru? Ya zaman berubah sih ya. Zaman berubah, tapi kita selalu gagal untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Jadi maksudnya guru mukul siswa itu benar atau salah? Gak bisa dinilai dengan satu variabel. Saya ketemu sama guru yang killer banget sampai kursi gurunya itu Pernah dilempar? bukan pernah, hampir setiap pertemuan sampai bengkok, sampai kepala sekolahnya itu ngeluh karena keramik sekolah itu banyak yang pecah dan ini banyak yang bengkok. Saya pernah ketemu dengan guru yang seperti itu, tapi guru itu begitu dicintai sampai si anak-anak selalu curhat sama dia. Saya ketemu sama orang tuh, guru yang kayak gitu. Tapi di sisi lain saya pernah ketemu dengan guru yang halus, yang santun, yang baik, yang bijak. Anak-anaknya bandel semua, masa depan suram. Kan bisa seperti, jadi gini, apakah misalkan dengan guru yang galak lebih baik daripada guru yang tidak galak? Itu lagi-lagi kita tidak bisa menilai hanya dalam satu variabel. Kita menemukan banyak sekali kasus yang berbeda-beda. Ada guru yang inspiratif dan bisa memajukan siswa-siswanya, ada guru yang jahat dan terima gaji doang tapi menghancurkan generasi masa depan. Kan penghancur masa depan bangsa itu adalah guru kan? Kita sering melupakan itu, kita sering menganggap masa depan enggak pahlawan tanpa tanda jasa. iya, jadi misalkan Bapak Dr. Richard Lee bisa menjadi seperti ini Karena itu guru. mungkin karena guru
dan ada pengemis di jalanan yang nggak bisa melanjutkan sekolah dan sebagainya, mungkin juga karena ditakut-takutin sama guru. Bisa kan seperti itu? Iya benar juga ya. Kalau misalkan KPAI kalau nggak salah mengeluarkan sebuah data bahwa 77% anak yang mendapatkan yang korban kekerasan itu dilakukan sama orang tua, maka sebenarnya 75% yang membuat kebodohan masyarakat Indonesia itu adalah orang tua. Nah, bisakah kita misalkan mengambil sampel yang sama, bisa menyebut bahwa guru di Indonesia salah satu yang paling buruk di dunia dan karenanya menghasilkan siswa-siswa yang paling buruk di dunia. Bisakah kita misalkan mengambil kesimpulan yang seperti itu? Berarti guru di Indonesia ini sebenarnya amat sangat vital dan amat Guru sangat itu penting. sangat vital, sangat fundamental, Berarti sangat kita urgen. harus hargai dan berikan yang terbaik untuk para guru. Gajinya besarin, Setuju saya. biar nggak capek-capek bikin konten YouTube. Ya maaf ya, jadi kepentingan pribadi. Curhat ya. Thank you. Baik guys, demikian tadi video yang baru saja direaksi. Ya, ini tentunya menambah ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana wajah pendidikan yang ada di negara Indonesia guys. Dan di sini kita lihat ya guys ya tentang Pak Guru Gembul ini, bagaimana cara penjelasannya guys ya, sangat luar biasa sekali. Dan cara pemikiran Pak Guru ini terbuka banget ya guys ya, sehingga dapat menilai situasi pendidikan di negara ini secara real. Rupanya selama ini inilah yang terjadi, walaupun tidak sepenuhnya benar ya guys ya, tidak sepenuhnya benar dalam konteks sengaja atau tidak dipintarin ya guys orang Indonesia ini biar nggak bisa nerusin SMK. Nah, SMK itu adalah salah satu mobil produk asli Indonesia yang memang sampai saat ini ya belum jelas masa depannya guys ya seperti apa. Aku pun belum tahu karena memang di tempat aku nih SMK ini memang belum ada guys mobil buatan dari Indonesia ya guys ya. Namun secara kelanjutannya mungkin itu dari pemerintah sendiri yang paham tentang hal ini guys ya. Baik, kita lanjutkan lagi tentang mobil ini guys ya. Atau biar mobil Jepun tetap laku di Indonesia, lalu diupayakanlah agar Indonesia ini tidak mampu membuat mobil sendiri. Dan apa yang dibilang oleh Pak Guru Gembul ini masuk akal juga guys, walaupun itu tidak 100% benar ya guys ya. Iya, baik saudara ya, saya akan komentari sedikit dari video tadi yang mana menyangkut mengenai pembahasan masalah guru ya, masalah guru di Indonesia ini, dan kita sistem pendidikan kita ini terendah ya di Asia maupun di ASEAN. Jadi tadi Guru Gembul mengatakan bahwa sebenarnya kita ini adalah kompetensi guru itu perlu untuk kita tingkatkan ya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi guru ini itu adalah salah satu yang harus kita bisa lakukan agar pendidikan kita ini bisa kedepannya lebih baik lagi ya. Nah, mungkin rekan-rekan semua, apa sih itu namanya kompetensi guru ya? Ya itulah, kalau kompetensi merupakan suatu kemampuan seorang guru ya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan yang sedang dia lakukan. Jadi semacam itu arti daripada kompetensi itu. Jadi kita melakukan suatu pekerjaan ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam pekerjaan itu ya. Jadi satu kemampuan yang memang dibutuhkan untuk bisa untuk melakukan suatu pekerjaan itu. Jadi kalau tadi Pak Guru Gembul bilang harus naikkan gaji dan sebagainya, ya mungkin itu salah satu juga ya yang harus ditingkatkan juga oleh pemerintah. Nah, kemudian juga ini memang pendidikan kita di Indonesia ini berdasarkan beberapa survei ya. Kemudian juga ada pernyataan dari Direktur Profesi Pendidikan Kementerian Mendikbud kita menyatakan bahwa memang tenaga guru di Indonesia ini masih di bawah nilai minimum ya. Kalau seorang guru nilai minim itu kan sampai di angka 6 ya.
Berarti kalau di bawah nilai minimum itu ya artinya guru-guru kita ini di Indonesia ini dinilai dengan angka 5 mungkin ya, atau 5,5, belum mencapai kepada angka-angka minimum. Jadi sehingga apa? Sehingga kita pendidikan kita di Indonesia ini di Asia, dari 12 negara di Asia, kita malah urutan yang ke-12 ya. Kemudian di Asia Tenggara juga kita jatuh pada urutan terakhir dari kualitas pendidikan kita. Itulah kenapa sampai demikian, karena memang di Indonesia ini dalam perekrutan guru ini itu kebanyakan kita ini semua ingin jadi PNS ya. Jadi kita semua ingin jadi PNS. Setelah kita jadi PNS, kemudian kita pilih PNS guru atau PNS apa, setelah itu kita menjadi guru tanpa kita mempunyai kompetensi yang cukup untuk mengajar, tapi kita sudah menjadi guru. Akhirnya ya sudah, kita melakukan apa namanya pengajaran di sekolah. Itulah yang menyebabkan memang kompetensi kita sebagai guru ini tidak memenuhi standar dari apa yang harus kita ajarkan kepada anak murid kita. Ditambah lagi setelah kita jadi PNS, kita terkadang lebih mengejar jabatan nih. Misalnya dari guru ingin menjadi kepala sekolah ya, atau ingin menjadi nanti di dinas pendidikan dan sebagainya. Jadi itu yang dikejar. Sedangkan kompetensinya untuk bisa meningkatkan pendidikan yang lebih baik lagi itu tidak ya. Jadi itu salah satu apa penyebabnya. Nah, kemudian apa sih kira-kira nih yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan kita? Ini tentunya kita harus memperbaiki profil pembelajaran kita di Indonesia ya. Profesi guru ini apa namanya, sebaiknya diperlakukan sebagai pekerjaan profesional. Jadi guru itu harus menyadari bahwa pekerjaan sebagai guru adalah harus dilakukan dengan profesional. Artinya dia harus mengerti semuanya, baik itu pendidikannya, kemudian dia tingkatkan lagi sampai S2 umpamanya, atau sampai doktor, itu lebih baik. Nah, dengan cara-cara seperti itu mungkin ya pendidikan kita nanti ke depannya akan lebih baik. Kemudian juga ada saran berikutnya, perekrutan daripada guru-guru ini sebaiknya oleh pemerintah dipisahkan. Jangan seperti perekrutan PNS pegawai negeri biasa. Jadi jangan dijadikan satu, ini harus terpisah. Dan mereka ini yang nanti ingin melamar menjadi guru, ini memang harus memenuhi kriteria kompetensi yang tadi Guru Gembul sebutkan tadi. Jadi mereka mempunyai keahlian ya, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, kemudian pendidikan mereka juga mencukupi untuk melakukan itu. Itu salah satu daripada apa namanya, dalam rangka perekrutan daripada guru atau pegawai negeri ya. Ya, jadi saya melihat apa yang dikatakan Pak Guru Gembul tadi mungkin mengenai Indonesia. Tentunya ini pemerintah mungkin ingin menjadikan rakyatnya goblok atau seperti apa ya. Itu mungkin salah satu praduga dari Pak Guru aja ya. Itu boleh-boleh aja dan sah-sah saja. Tapi yang jelas sekarang ini memang walaupun Indonesia pendidikannya kalah dengan Malaysia, sehingga Malaysia perguruan tingginya di luar negeri itu ya ini lebih hebat daripada Indonesia. Tetapi perlu kita ingat juga kualitas mereka yang pendidikannya dianggap lebih bagus seperti Singapura, Malaysia ya, dibanding dengan Indonesia yang pendidikannya dianggap di bawah. Kita bisa melihat hasilnya apa. Kita yang pendidikan kita dianggap di bawah, tapi kita berhasil menunjukkan
kita bisa membuat pesawat, kita bisa membuat peralatan tempur, kita bisa membuat senjata, ya, seperti itu. Nah, mereka yang mempunyai pendidikan dianggapnya lebih baik, sementara ini belum bisa membuat apa-apa. Jadi memang itu bukan merupakan jaminan ya bagi status daripada pendidikan itu. Buktinya kita menjadi negara maju, kemudian kita bisa menciptakan pesawat, kita bisa membuat kendaraan tempur, lapis baja dan sebagainya, persenjataan dan sebagainya, ya. Kemudian mereka yang pendidikannya bagus, hasilnya tidak bisa membuat apa-apa. Jadi ukurannya sebenarnya bukan seperti itu, ya. Walaupun pendidikan kita dianggap di bawah, tetapi kita mempunyai kualitas-kualitas orang-orang Indonesia yang jenius sebetulnya, ya, yang memiliki pemikiran jenius. Jadi di samping kompetensi gurunya harus kita tingkatkan, tapi kita juga memiliki satu ya bangsa yang memiliki pemikiran lebih jenius daripada mereka yang dikatakan pendidikannya baik. Yaitu itu salah satu bukti. Kemudian mobil, bukannya Indonesia tidak bisa membuat mobil, ya. Takut produksi Jepang tidak laku di Indonesia, kemudian orang Indonesia dibodoh-bodohin. Tidak, bukan seperti itu, ya. Karena dalam hukum dagang itu permintaan konsumen dengan produksi itu tentunya sudah dipikirkan matang-matang, ya. Jadi seperti video saya yang terdahulu, banyak mobil-mobil yang brandnya Jepang seperti Toyota, Fortuner, kemudian Pajero Sport, ya, Suzuki dan sebagainya, itu diproduksi di Indonesia dan yang buat orang Indonesia, tapi memakai brandnya adalah brand dari Jepang. Karena kenapa? Karena kita memang belum menciptakan suatu mobil sendiri, ya. Ada SMK yang memang belum bisa berjalan. Tetapi apakah itu kita tidak bisa? Nyatanya Pajero Sport kita rakit di sini dan dikerjakan oleh anak-anak kita semuanya. Mesinnya juga oleh kita semuanya. Jadi sebetulnya tinggal sewaktu-waktu kita tinggal lompat saja, karena memang itu produksi kita semua, ya. Jadi bukan dibuat di Jepang kemudian dibawa ke Indonesia, tidak. Dirakit di Indonesia, mesinnya dan segala macam. Itu buatan anak bangsa, ya. Tetapi brandnya, namanya kita pakai nama Jepang, Toyota, Suzuki, ya, Pajero, Mitsubishi dan sebagainya. Sehingga ada kerjasama antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia, ya, seperti itu. Jadi bukan artinya kita tidak bisa, ya, kita sangatlah bisa, apalagi dengan mobil-mobil seperti itu, ya. Mobil-mobil kendaraan tempur aja bisa kita buat, ya. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah sebaiknya harus memperbaiki profil pembelajaran guru, ya, sehingga menjadi suatu guru yang dikatakan tenaga pengajar yang profesional. Kemudian juga, ya, perekrutan guru itu sebaiknya dipisah dari ASN biasa. Jadi untuk guru itu khusus, ya. Jadi khusus, kemudian disitulah dilihat kompetensi si pelamar untuk menjadi guru yang bisa kita terima. Jadi kita bedakan antara PNS biasa atau ASN biasa dengan ASN yang kemudian nanti menjadi guru. Kemudian pemerintah juga harus mendefinisikan tentang nilai kompetensi itu. Jadi harus ada standarnya. Jadi berapa yang perlu kita terapkan sehingga si pelamar untuk menjadi guru yang kita rekrut itu memang betul-betul memenuhi daripada standar yang kita tetapkan. Jadi itu, ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan kita dengan cara-cara seperti itu, saya rasa kita ini lebih bisa meningkatkan lagi ke depannya. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada yang tidak mungkin, walaupun kita dikatakan profesi guru kita di bawah, tetapi kita yakin saat ini kita sedang berada di atas, betul. Jadi kita tidak kalah dengan Malaysia, Singapura dan sebagainya, yang sampai saat ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita lah yang dikatakan paling rendah, yang kemudian naik ke permukaan, kemudian bisa membuat segala sesuatu yang kita inginkan seperti pesawat terbang dan sebagainya. Nah, jadi
intinya bahwa profesi guru kita bukan merupakan jaminan untuk kita bisa berbuat sukses ke depannya, tapi memang itu penting sekali untuk kita tingkatkan agar pendidikan anak-anak peserta didik kita ke depan ini akan lebih baik lagi dan tentunya akan lebih jenius lagi. Oke, bila mana Anda memiliki pandangan lain tentang video ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.